Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Baik hadirin, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah laisa kamitslihi syai', tidak serupa Allah taala dengan suatu apapun dengan makhluknya, dan yang mana Allah lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah baik dari satu segi maupun semua segi. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, penghormatan kami kepada Bapak GM Hotel Hotel Hermes, Masya Allah, Hotel Hermes, Bapak Budi Saiful. Kemudian penghormatan saya kepada Ketua Tastafi Kota Banda Aceh Habib Umar Rafsanjani LCMA. Kemudian yang kami hormati Ketua Bidang Humas Tastafi Pusat yaitu Tunku Dr. Zulkhairi MA. Kemudian yang kami hormati juga Tunku Mustafa Wailah selaku Ketua Umum ISAT Aceh. Kemudian penghormatan kami kepada pemateri kita pada malam hari ini yang telah berhadir yaitu Profesor Dr. Haji Muhibut Tabari MAG dan Dr. Tunku Sirajuddin Saman MA. Yang kami hormati juga tokoh masyarakat Aceh yang telah berhadir, Pak Munjiria, kemudian Pak Zulkifli Abdi, dan yang kami hormati juga Ustadz Burhanuddin selaku dosen di STAI Pantai Gulu, dan yang kami hormati kepada panitia dan seluruh hadirin yang telah berhadir dalam acara kita pada malam yang berbahagia ini. Selamat datang kami ucapkan dalam acara kita pada malam ini, yaitu acara kajian aktual Tastafi Kota Banda Aceh dengan tema Palestina dan Generasi Muda Aceh, dan dengan subtema Cita-cita kemerdekaan Palestina dan pentingnya penguatan akidah generasi muda Aceh. Ahad 22 Oktober 2023 di Hotel Hermes Palace Aceh. Kemudian untuk memberkati acara kita pada malam yang berbahagia ini, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi dapat membawa keberkahan dalam acara kita pada malam yang berbahagia ini, insyaallah. Baik hadirin, acara selanjutnya kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tastafi Kota Banda Aceh kepada Al-Mukarram Abi Umar Rafsanjani LCMA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya Rabb. Allahumma rabbana atmim bil khair. Al-Mukarram wal Muhtaram Abun Prof Muhib, yang merupakan salah satu daripada orang tua kita, ulama kita, rujukan kita pada saat ini, kemudian didampingi oleh
Abi Dr. Sirajuddin yang juga merupakan senior dan sepuh kita di dalam beberapa organisasi, yang beliau berdua adalah merupakan pemateri pada malam ini yang khusus kita undang untuk menjelaskan dan untuk memaparkan kepada kita seputar judul ataupun tajuk yang telah kita pilih, yaitu Palestina dan generasi muda Aceh, dan cita-cita kemerdekaan Palestina dan pentingnya penguatan akidah generasi muda Aceh, yang nanti sama-sama kita akan mendengar dan semoga menjadi wawasan, penambahan ilmu, menambah semangat dan motivasi kita dalam hidup ini, dalam berjuang, berdakwah, dalam melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian yang kami hormati Bapak Saiful, Pak GM Hermes Hotel yang sudah memfasilitasi kita untuk mengadakan pengajian yang hampir berjalan 4 tahun ya. Semenjak 2020 kita mulai pengajian di Hotel Hermes dan juga Hotel Kiryat dan juga Hotel Permata Hati sebelumnya. Tapi lantaran kita agak kewalahan, makanya kita hanya mengadakan di 2 hotel saja. Ketua ISAD Buya Mustafa Husain Wela, Ketua HIPSI yang merupakan pemuda yang sangat-sangat bertalenta ataupun yang sangat-sangat berfungsi saat ini dalam membantu kita untuk kita adakan pengajian ini, yaitu Tunku Muhammad Balia. Kemudian Abun Haji Ampun Prof belum Teku Dr. Zulkhairi Ampun Haji bayakun karena ban wo haji dolikut adunya insyaallah yang merupakan Humas Tastafi Pusat yang selalu mendampingi dan selalu memberikan wejangan-wejangan dan saran-saran kepada kita untuk demi lancarnya pengajian kita di hotel ini. Kemudian hadirin hadirat semuanya yang hadir, Tengku MC, terima kasih atas waktunya. Insyaallah malam ini kita mencoba untuk menerawang diri kita dengan kondisi yang sedang terjadi di Aceh dan tentunya di Palestina. Dan itu merupakan hal yang sangat urgen bagi kita selaku umat Islam. Apalagi berbicara dengan Palestina, kemerdekaan umat Islam. Pada hari ini yang bisa kita katakan, memang Islam kita sampai hari ini tidak ada lagi kekuatan. Setelah kita dipecah belahkan sehingga menjadi negara ke negara, masing-masing kita harus memikirkan negara sendiri. Semenjak runtuhnya kerajaan Turki Utsmani tahun berapa itu? 1924 ya. 1924 runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Dan setelah itu kita pun seperti anak ayam yang hilang induk, tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya sekarang bisa kita lihat bagaimana antrian panjang di pintu Babur Rafah antara Mesir dan Palestina, bantuan-bantuan di stop ataupun di blokade, tidak bisa masuk. Padahal Mesir negara Islam, tapi dia nggak bisa buat apa-apa. Mungkin kita berprasangka buruk juga kepada Mesir, tapi mereka pun memikirkan kepada negaranya. Seandainya aku beri pintu jalan masuk, bagaimana ancaman kepada kami? Dan ini kan udah pernah terjadi pada masa presiden dulu Anwar Sadat kan. Pada masa Anwar Sadat, wakilnya Husni Mubarak, itu kan masa itu kan Mesir membantu Palestina itu. Dan udah hampir masuk itu. Mesir hampir masuk, hampir menguasai Israel. Tetapi mereka langsung mengancam, kalau tidak dihentikan serangan, maka Kairo akan kami bumi hanguskan. Mereka punya keluarga, mereka punya negara, pasti juga akan berpikir. Maka susah kita mau mengatakan dengan regulasi macam-macam. Sekarang ini susah sangat terjadi. Selain doa dan harapan, dan bisa kita katakan hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan masalah Palestina ini, yang tentunya juga dengan doa dan usaha kita dengan bermacam-macam bantuan moral dan material
yang nanti akan membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Palestina dijaga oleh Dewan Keamanan PBB beserta 5 negara besar, diantaranya penjaganya adalah Israel. Kan heran kan, kita masuk ke Palestina harus ada izin Israel. Nah, bayangkan bagaimana tamu menjadi penguasa di rumah tuan rumah. Nah, seperti itulah gambarannya. Untuk lebihnya nanti kita akan mendengar ataupun kita akan melihat gambaran yang disampaikan oleh guru kita, Abun Prof beserta Abi Sirajuddin. Malam ini penampilan saya agak sedikit beda, mangak hianeh baju, ya kan? Nah, karena jamunnya punya kata apa aneh-aneh bro, kayaknya kanyan juga kan. Nah, kahi tufi kahi walinya kan nyokon kon walinya lon wali mini wali nikah dan wali murid insyaallah. Terima kasih atas semua perhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum nasibi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita mengucapkan kepada Ketua Destafi Kota Banda Aceh yang telah menyampaikan kata sambutan untuk acara kita pada malam yang berbahagia ini. Baik, kembali kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini dalam acara kita, yaitu kajian aktual Destafi Kota Banda Aceh dengan tema Palestina dan Generasi Muda Aceh, dan dengan subtema cita-cita kemerdekaan Palestina dan pentingnya penguatan akidah generasi muda Aceh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita guru-guru kita yang akan menjadi pemateri kita pada malam yang berbahagia ini. Yang pertama ada Profesor Dr. Haji Muhibut Tabari MAG, ya, beliau merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh, dan juga beliau merupakan wakil MPU Provinsi Aceh. Dan juga narasumber kedua kita ada Dr. Tunku Sirajuddin Saman MA, beliau merupakan pimpinan Daya Khamsatul Anwar. Dan insya Allah nantinya setiap pemateri akan menyampaikan penyampaian awal kurang lebih 20 menit, dan kemudian setelah masing-masing pemateri menyampaikan 20 menit penyampaian awalnya, baru kita akan insya Allah masuk kepada sesi tanya jawab. Jadi nanti jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, insya Allah kita sudah menyediakan sesinya di akhir nanti. Baik, tanpa memperpanjang lagi, langsung kita minta kesediaan pemateri pertama kita pada malam yang berbahagia ini kepada Profesor Dr. Haji Muhibut Tabari MAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad qala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Salam kemuliaan, takzim kita sekalian dan khususnya kami kepada seluruh guru-guru yang hadir di sini yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. General Manager dari Hermes Hotel, saya sudah lama sekali tidak sowan-sowan kemari. Kalau dulu sering ya Pak Budi ya. Kemudian dari Ikatan Alumni Daya, Ikatan Santri Alumni Daya, ini ada Pak Umar, ada Pak Ustadz Mustafa, kemudian Ustadz Khairi, kemudian Ustadz Burhan, dan saya sowan saja satu ini Dr. Hajah Khairan ya, itu mewakili seluruh kaum perempuan ya. Wabil khusus moderator kita yang sangat gesit pada malam hari ini, dan saya secara pribadi juga ini guru kita juga nih. Saya kalau dilihat dari segi nasab kami ya
keturunan kami ini. Apresiasi saya pertama kepada ISAD karena di tengah-tengah keadaan yang sangat genting secara internasional mengadakan halaqah seperti ini. Ada Pak Edi ini, komandan kita juga, bersamaan dengan hari santri hari ini, hari santri yang ke-9, artinya para santri dan santriwati itu diberi hak untuk berkontribusi dalam ketatanegaraan kita. Dan saya waktu tadi berbincang-bincang apa yang harus saya sampaikan ketika bahwa hari ini Palestina sedang dibombardir. Agresi Zionis Israel itu sudah termaktub dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kalau kita lihat dari aspek historisnya, saya hanya menyampaikan aspek historis dan teologi. Teologi itu bentuk akidah atau keimanan kita. Aspek historisnya, sejarahnya, dia bersifat bukan ijtihadi tapi tauqifi. Kalau ijtihad itu hasil kajian kita, tapi kalau tauqifi memang ada dalil-dalil yang menegaskan dan meminta kita untuk mempertahankan Palestina. Maka kalau kita lihat dalam apa yang saya baca tadi pada surah Al-Maidah ayat 21, itu kalau kita lihat apa kata Musa tadi, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasah. Ketika Musa berangkat dari Mesir dulu bersama Harun membawa rombongan kalau kita untuk masuk negeri muqaddasah, negeri yang sangat suci. Itulah Palestina sekarang. Dulu disebut dengan Kan'an. Negeri Kan'an itu yang kalau kita dengar-dengar sejarah Rasulullah ketika beliau berdagang sampai ke negeri Syam. Syam itu terpilah-pilah. Tadi sudah sampaikan oleh Ustaz Umar tadi, Mesir, ya, termasuk Libanon tadi yang disampaikan oleh beliau. Dan karena itu masuk ke Al-Ardal Muqaddasah itu sekarang itulah Palestina. Dulu Palestina itu. Nah, rombongan ini tidak mau masuk. Tidak mau masuk kenapa? Karena menganggap bahwa karena ada orang-orang yang sangat gagah perkasa di Palestina itu. Tapi ada dua orang yang sangat taat dan diberikan nikmat oleh Allah yang sangat besar kepada dua orang yang sangat taat dan takwa itu. Disebut dalam bahasa Ibrani itu adalah Joshua. Tapi kon Joshua Sambo. Biasalah Joshua dan satu lagi Sawalib kalau nggak salah saya dalam bahasa Ibrani itu. Ada dua orang yang sangat taat kepada Allah itu, Joshua itu dan Sawalib itu. Ada dua orang yang taat. Nah, karena kaum ini tidak mau mengindahkan ajaran Nabi Musa, meninggalkan persembahan kaum berhala dan mau mengabdi kepada Allah dengan memasuki daerah Palestina, itulah disebut dengan Ardal Muqaddas, bumi tanah suci. Jadi kalau begitu tanah suci itu sebelum tanah haram itu yang kita kenal sekarang di Mekah dan Madinah, maka sesungguhnya Al-Aqsa ada sebagian pendapat Al-Aqsa yang pertama dibangun. Siapa yang bangun Masjid Al-Aqsa itu dulu adalah dikategorikan oleh Adam alaihissalam. Tapi ada yang mengatakan pada masa Umar ekspansi sampai ke negeri Palestina, maka Umar membangun kembali Masjid Al-Aqsa. Jadi Palestina itu identik dengan Masjid Al-Aqsa. Oleh karena rombongan yang dibawa oleh Nabi Musa dan Harun ini tidak mau mengindahkan ajaran Musa, maka Musa dalam ayat berikutnya merasa sendiri. Ya Allah, aku hanya tinggal sendiri dan Harun, aku tidak sanggup. Boleh dibaca dalam ayat berikutnya itu. Dan kalau kita lihat ada kesedihan, ada sikap pesimistis dari Musa, maka fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, pisahkan kami ini, katanya.
kami berdua ini dengan orang-orang yang fasik yang tidak mau mendengar dakwah kami. Ketika itu Allah langsung mengatakan bahwa kalau begitu kami pisahkan, dan Musa dan Harun ini ditempatkan oleh Allah satu gunung di daerah Palestina atau di daerah sekarang Yerusalem kota lama itu, tapi nggak tahu bagaimana tempatnya. Nah, terus yang lain terpelanting ke dunia yang tidak diberikan hak untuk hidup di dunia, orang-orang kaum Yahudi ini. Jadi sebenarnya sesungguhnya orang Yahudi itu tidak ada tempat di bumi. Maka kalau kita lihat Al-Quran berapa lama? Arba'ina sanatan. Jadi kalau kita lihat ayat Al-Quran ini, Al-Muqaddasah itu hanya ditentukan pada orang-orang yang taat kepada Allah. Maka arba'ina sanatan, 40 tahun lamanya orang kaum Yahudi itu terlontar-lontar. La gharbiyah wala syarqiyah, la syarqiyah wala, tidak timur dan tidak di barat. Jadi kalau begitu sesungguhnya orang Yahudi itu sudah ditulis dalam Al-Quran memang tidak ada tempat bagi mereka untuk diam berdomisili di bumi. Nah, terakhir kisah cepat atau sejarah singkat setelah baginda Rasulullah diutus oleh Allah di permukaan bumi Mekah dan sampai beliau wafat, dan terakhir pada masa era Bani Umayyah, era Abbasiyah, pada masa Khalifah Mamalik, kaum Yahudi diperkenankan untuk masuk kembali ke daerah Yerusalem sekarang, atau dengan singkatnya dengan Palestina, jalur Gaza yang dipindah dengan tepi barat. Masuk, itulah bentuk toleransi ketika Daulah Abbasiyah hadir pada masa Khalifah Mamalik atau Mamluk. Jadi masuk, mawanya watai tamong lagi urung pula labu, nyawa Yahudian, urung pula labu, jadi sedikit sampai menguasai. Maka slogan-slogan yang dibawa mereka adalah bagaimana menguasai atau menghancurkan. Ada dua slogan yang diluncurkan oleh kaum Yahudi itu. Jadi bagaimana menguasai atau menghancurkan. Maka kalau kita lihat yang dikuasai itu adalah kaum-kaum misalnya Palestina yang di bawah kepemimpinan Yasser Arafat. Itu pada tahun berapa? Pada tahun diakui pada tahun 1948, 1949, dan diakui secara internasional dalam kawasan PBB pada tahun 1967. Ada yang menyebutkan pada tahun 1966 atau 65 waktu itu. Dan waktu itu dilibatkan Palestina, utusan Palestina sebagai utusan pemantau, tidak diberi hak suara pada urutan PBB. Kenapa? Karena PLO dibentuk dalam kaitannya bahwa dia adalah bentuk organisasi Palestina yang agak sedikit liberal. Maka kita kenallah yang liberal itu adalah di tepi barat, jalur Gaza dikhususkan diberi hak oleh kaum Yahudi waktu itu yang sudah menguasai tepi barat dan Palestina atau Yerusalem kepada Hamas. Hamas itulah Harakatul Muqawamatil Islamiyah, disingkatkan dengan Hamas, yang dipimpin oleh Ibrahim As-Sunni waktu itu. Dan Hamas ini tidak perlu kita ragukan, walaupun dekat dengan Ikhwanul Muslimin, tapi Hamas ini adalah organisasi Sunni, kelompok Sunni yang membela Sunni. Jadi kalau di Aceh misalnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhabnya harus mazhab yang 4 dengan memprioritaskan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena memang diatur dalam kanun pokok-pokok syariat Islam, kanun nomor 8 2014 kalau nggak salah, nanti dilihat kembali kanun pokok-pokok syariat Islam. Jadi ada semacam itu. Nah, maka dalam sejarah Israel tidak sedikit pun diberi hak untuk hidup di bumi sebenarnya oleh Allah. Alladzina immakkanahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar.
yang direkomendasikan oleh Allah sesungguhnya siapa yang boleh hidup di bumi? Aqamus shalah, yang membangun komunikasi dengan Allah lewat salat. Wa atuz zakah, membangun komunikasi dengan sesama seperti kita ini. Wa nahau wa amara, wa amaru bil ma'ruf, dan menyeru kepada yang ma'ruf, wa nahau anil munkar, dan melarang dari seluruh tingkat kemungkar. Itulah sejarah awal bagaimana sesungguhnya Israel bisa kembali kepada bumi Kan'an setelah pada masa era Abbasiyah. Sebelumnya sudah pontang-panting berapa? Arba'ina sanatan. Dalam surah Al-Maidah 40 tahun terombang-ambing yang tidak diberikan hak sama sekali oleh Allah. Allah hukum akibat apa? Akibat doa Nabi Musa. Pada sisi hari ini kita lihat secara fenomenologis dan secara teologi, maka Israel itu semacam bahagian yang harus kita jihadkan. Maka paradigma jihad bagi kaum Palestin, baik Hamas maupun non Hamas tadi yang sudah berpilah yang tepi barat tadi, maka sesungguhnya itulah jihad. Jihad untuk bagaimana Israel itu tidak mengekspansi bumi Palestina. Itu hak-hak negara Palestina yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Palestina dan termasuk kita-kita sebenarnya. Maka kalau kita lihat anak-anak Palestina hari ini, apa keluar dalam slogan-slogan mereka? Laqad faqadtu baiti 'alal ardi. Sesungguhnya aku kehilangan rumahku di dunia ini. Walakinnani sa'ahsul ala qasrin fis sama. Tapi yakinlah bahwa aku akan mendapatkan istana nanti di surga. Begitu slogan-slogan. Maka kalau kita lihat dari video-video itu yang kita lihat YouTube atau apapun namanya, itu anak-anak ketika dibombardir akibat agresi dari Zionis itu, anak-anak itu masih ketawa, tersenyum. Dan dalam mulut mereka lah tertanam akidah yang kuat tadi. Itulah Allah Subhanallah, Allah Subhanallah. Saya sampai keluar air mata ketika saya menonton itu. Senyum. Kenapa? Karena mereka sa'sul ala qasrin fis sama. Kalau hari ini rumahku hilang, orang tuaku tercabut, semua tidak ada. Karena bagi mereka dunia adalah tidak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Maka qasrun disebutkan. Sa'sul ala qasrin, aku akan mendapatkan istana yang lebih megah nanti di surga. Itulah fis sama. Maka kita hidup fil ardi, tapi fis sama lebih mulia daripada ardun. Maka kalau hari ini kita terkontaminasi anak-anak kita dengan kekuatan akidah dibandingkan kekuatan akidah anak-anak Palestina, tidak seberapa akidah yang terbangun oleh anak-anak kita sekarang. Ini yang perlu kita kokohkan dalam diri kita. Jadi statement hilangnya faqadtu manzili atau baiti alal arzi, hilangnya rumahku tidak seberapa. Adakah slogan-slogan seperti itu? Ini paradigma ini yang perlu kita bangun pada anak-anak kita, kekuatan kita. Sehingga pada tahun 2021 kemarin MPO mengeluarkan fatwa, nanti akan ditayangkan nanti. Tapi ingin saya ceritakan sedikit, saya merasa was-was karena 5 hari yang lalu anak saya berada di Israel. Nah, saya seorang dosen UIN, masih kecil-kecil juga, temannya beliau katanya, kan, Sidara. Jadi dia berziarah sambil berumrah, ada 6 negara. 6 negara tadi dari Mesir, dia sudah berangkat ke Mekah tadi, sudah ambil ihram katanya tadi, sudah alhamdulillah. Waktu pas di Yordania, dia ingin tinggal, saya katakan jangan pergi nak ke sana. Tapi dia tidak mungkin tinggal sendiri, akibatnya karena perempuan. Akhirnya 54 orang rombongan dari Jakarta akhirnya melalui Israel dan diperkenankan karena dianggap sebagai imigran, maka harus nginap di Israel seperti Ustaz Umar katakan tadi. Jadi perspektif ekonomi bagi mereka. Dan sekarang Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh Israel. Jadi berbeda dengan YouTube kita lihat. Dan waktu itu 4 hari yang lalu dia video call di Masjid Al-Aqsa,
yang tidak ada apa, kosong Masjid Al-Aqsa. Dia sekitar jam 3 di sana. Tidak apa-apa nak, kamu video call, tidak apa-apa. Yang penting setiap pintu-pintu masuk Al-Aqsa itu dijaga oleh tentara, dan memang diperiksa dengan sangat ketat. Karena orang tu bagaimana? Kami pura-pura bangai untuk Mas Aceh gitu. Pura-pura bangai itu dia biasa bahasa Arab, biasa bahasa Inggris dia, tapi dia tidak ngomong bahasa Arab, bahasa Indonesia dia bilang yang ngomong. Akan diperkenankan, ya video call saya lihatlah tu. Tidak ada satupun. Tadi sudah saya kirim ke ini ya. Nih, coba dilihat itu ada beberapa itu, ya kan? Ini 4 hari lalu ya, 3 hari lalu di Israel yang kejadian kosong, tidak ada apa-apa. Inilah yang saya kirim ini. Ini Al-Aqsa itu ada yang kubahnya itu yang disebut dengan Dome of the Rock itulah kubah kuning. Nah, ini kan kosong nih. Ini komplek Al-Aqsa ini. Ada lagi coba. Kita lihat. Saya prihatin juga ini melihat. Tapi alhamdulillah sudah. Ini. Kan kosong. Jadi seluruh penduduk Palestina yang jalur Gaza sudah diusir sekarang. Dan kemarin kita lihat, kita baca di medsos, termasuk dibombardirnya rumah sakit sampai anak-anak dan kaum perempuan yang lebih banyak yang terkena itu semuanya. Jadi model Israel tadi model menguasai atau juga membunuh atau menghancurkan. Yang perlu dihancurkan Hamas. Hamas dianggap sebagai organisasi yang ekstrem. Tapi kalau PLO tadi di bawah Yasser Arafat agak sedikit bebas mereka, sedikit liberal itu. Jadi inilah bentuk-bentuk tadi bahwa perhatian kita, maka dalam fatwa MPU itu bahwa jihad mempertahankan Masjid Al-Aqsa itu wajib fardu ain. Maka setiap orang Palestina yang wafat itu adalah syahid dunia dan akhirat. Tapi di luar zona itu kalau kita bertahan memperjuangkan jihad kita di Aceh dan kita terbunuh misalnya karena berjihad untuk Palestina, maka kita adalah syahid al-akhirah, syahid akhirat. Itu dalam fatwa MPU. Nanti dibaca nanti fatwa. Saya sudah sampaikan tadi Ustaz Al-Khairi tadi. Ya kan seperti itu, nanti mungkin banyak diskusi kita, sekedar hanya mengawali. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman lebih banyak atau ustaz-ustaz lebih banyak menerima informasi, tentunya kita share saja. Karena kita dari jauh ya. Saya bukan ahli Palestina juga, tapi pernah membaca kemarin karena diminta tahun 2021 juga. Kemarin kita keluarkan fatwa karena saya diminta untuk menyampaikan khutbah iftitah oleh Abu Ketua waktu itu, maka saya harus membaca dan harus menulis beberapa artikel tentang ini. Tapi intinya bahwa Palestina adalah kita dan kita adalah orang-orang Palestina yang tadinya masuk dari syariat Nabi Musa, karena syariat Nabi Musa adalah syariat kita juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Haji Muhyiddin Tauhari. Baik, selanjutnya hadirin sekalian, insya Allah kita akan mendengarkan pemaparan dari pemateri kedua kita kepada Dr. Tunku Sirajuddin Saman MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda kita, kalau saya manggil Abu Prof, dan juga seluruh yang telah dihormati sebelumnya. Saya sangat bersyukur malam ini saya seperti kuliah, dan yang saya dapat insyaAllah seolah-olah melebihi dari 2 SKS. Apa yang beliau sampaikan, yang sebahagiannya memang saya sudah baca,
tapi kecil sekali yang saya baca, sedikit sekali, dan alhamdulillah saya tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh ayahanda kita bersama. Dan saya malam ini sebagai orang yang belajar menyampaikan sesuatu di depan umum, saya bukan pemateri. Jadi nanti wajar kalau ada kesalahan dari orang yang sedang belajar, dan saya mohon saya ditegur, saya diluruskan bila ada yang saya sampaikan tidak pada tempatnya. Pertama, saya apresiasi kepada Isat dan seluruh panitia. Ini sangat erat kaitannya antara Palestina dengan subtema yang kita ambil malam ini, yaitu antara Palestina dan penguatan akidah generasi muda di Aceh. Karena sekarang banyak sekali statement yang beredar bahwa konflik antara Palestina dan Israel itu konflik tutorial, konflik batas negara, sehingga tidak ada lagi semangat kita untuk membantu Palestina. Itu biasakan orang rebutan tanah, berkelahi rebutan tanah, berkelahi rebutan batas negara, berkelahi rebutan materi, rebutan dunia dan lain sebagainya. Padahal bukan. Masjid Al-Aqsa ini dalam Islam dia merupakan masjid mulia urutan ketiga. Kalau pertama Masjidil Haram, satu kali kita ibadah di sana, satu kali kita salat di sana, dapat pahala banding 100.000 kali masjid lain. Di bawah itu Masjid Nabawi di Madinah. Satu kali kita salat di sana banding 1000 kali ibadah atau salat di tempat lain. Di urutan ketiga Aqsa, yang hari ini 100% dikuasai oleh Zionis Israel. Di mana kalau kita bisa ke sana, sekali ibadah di sana, sekali salat di sana, maka dapat pahala banding 500 kali kita salat di Masjid Raya. Dan melalui akidah ini, hubungan ini akan kembali terjalin, rasa cinta kepada Palestina akan tumbuh. Dan mungkin malam ini kami sedikit ingin menyinggung apa penyebab akidah itu lemah. Pertama, akidah akan lemah bila tidak ditopang oleh pengetahuan yang cukup. Kalau orang tak tahu pasti tak cinta. Orang tak tahu pasti tak sayang. Orang tak tahu pasti tak menarik. Padahal bagaimana bukti kebenaran Islam? Salah satunya yang kami ingin coba sedikit singgung malam ini. Di sebuah hadis Rasulullah bersabda, bila dalam minumanmu kemasukan lalat, maka celupkan atau cemplungkan atau tekan lalat itu sampai masuk semuanya, kemudian angkat, buang, boleh minum lagi. Mungkin umat Islam pada saat itu bertanya-tanya, kok bisa ada lalat masuk disuruh tekan sampai tenggelam semua, diangkat lalu buang minum? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Saat itu belum ada yang namanya lab, belum ada teknologi, belum ada mikroskop atau apalagi alat-alat lain. Sekarang ditemukan. Masya Allah, ternyata pada tubuh lalat itu Allah bagi dua. Di satu sisi mengandung racun, di satu sisi tubuh lalat mengandung bakteri-bakteri yang sangat berbahaya bila kita minum, yang sangat berbahaya bila masuk ke usus kita. Sementara di satu sisi lagi penawarnya. Nah, kalau ada air di gelas kemasukan lalat, kita tidak tahu ini sisi mana yang masuk. Ini yang masuk sisi penyakitnya atau sisi obatnya, sisi penyakitnya atau sisi penawarnya. Maka tekan. Setelah tekan, kalau tadi yang masuk yang kena di air adalah sisi penyakitnya, maka sudah ada penawarnya, dibuang, steril lagi seperti tadi. Dan ini sekali lagi tanpa pengetahuan, tanpa kesadaran bahwa Islam ini agama yang benar.
bahwa Islam ini agama yang dibawa oleh Rasulullah, yang bukan hasil rekayasa, bukan hasil pemikiran beliau, bukan hasil analisa, tapi ada satu kekuatan yang bukan super power lagi, di atas itu lagi, nggak ada nama lagi, yaitu Allah yang menurunkan sebuah ajaran yang benar, dan itu dimunculkan melalui ilmu. Coba kita lihat misalnya surah At-Taubah ayat 122. Dalam perang pun Allah perintahkan jangan semua berangkat perang. Tidak boleh semua tinggalkan negeri, angkat senjata berperang, habis kalian. Tapi hendaklah ada satu golongan di antara umat Islam ini yang terus mendalami ilmu pengetahuan, dan nanti ketika orang-orang dalam perang pulang atau ada anak-anak yang sedang tumbuh, tempa mereka dengan ilmu pengetahuan itu supaya mantap. Kita lihat sebahagian generasi kita pada saat ini, kalau istilah saya maaf, generasi warung kopi atau generasi anak papa. Ketika pagi minta uang, Pak, minta uang isi minyak kereta. Pak, minta uang isi pulsa. Pak, minta uang untuk jajan. Pak, minta uang mau beli ini. Pak, minta uang mau beli itu. Tidak punya skill, tidak mau bekerja, tidak mau berkarya. Dan ini membuat saya heran kalau ada gadis mau berkenan, bersedia menjadi istri orang-orang seperti ini, bagaimana cara dia berpikir? Seharusnya dia berpikir, kalau abang ini jadi suami saya mau makan apa? Dia anak papa. Kalau papa masih kuat, oke. Kalau papa masih jaya, oke. Tapi kalau papa suatu saat jatuh. Dan ini kita umat pada saat ini, sebahagian generasi pada saat ini diherankan dunia loh. Orang-orang di luar Islam melihat generasi kita, mereka heran, kok begini umat Islam? Punya skill, tapi bersembunyi di balik topeng. Saya merasa malu sekali ketika melihat ada orang di lampu merah pakai topeng, menengadahkan tangan. Jadi badut. Islam tidak suka kepada pemalas. Apalagi malas dalam menimba ilmu. Tidak akan mungkin seseorang akan melaksanakan salat kalau dia tidak tahu bahwa salat itu sesuatu yang bermanfaat betul kepadanya. Seseorang tak akan berkenan meninggalkan yang Allah larang kalau dia tidak yakin bahwa pada yang dilarang itu ada bencana besar terhadapnya. Coba kita semua hari ini, kita coba merenung. Kita ditampar dengan berita begitu banyak kasus HIV/AIDS di Aceh. Dan itu tidak akan terjadi kecuali melalui zina. Tak akan seseorang terjangkit AIDS kecuali melalui zina. Maaf, andaikan seorang laki-laki punya istri 4. Ya, mohon maaf. Pasti dia pulang ke rumah istri ini, dia berhubungan dengan istrinya, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Yakinlah tak akan ada penyakit. Tapi kalau zina, salah satu penyakit yang belum ditemukan obatnya dan belum ditemukan penangkalnya adalah AIDS. Kenapa ini terjadi? Karena generasi sudah tidak punya ilmu. Tak mungkin seseorang bisa menghindar maksiat kalau dia tidak sadar bahwa maksiat itu adalah petaka baginya. Maka Islam tak boleh tinggalkan pengetahuan. Kita tak boleh tinggalkan pengetahuan. Tapi hari ini, para jamaah sekalian, ayo kita lihat, ayo kita pantau. Ini maaf, kita ceritakan khusus untuk daerah kita sendiri. Kalau ada orang meninggal, mungkin yang datang melayat, yang datang takziah, itu mungkin sejumlah kita atau 2 kali kita, ada 200. Tapi giliran jenazah dibawa ke masjid, ke manasa untuk dilaksanakan salat, itu tidak sampai 15% yang ikut. Yang lain hilang.
Saya berani iseng-iseng tanya, bang, kenapa nggak ikut salat bang? Tak bisa kami tunggu, tak bisa. Aceh daerah syariat lu, daerah syariat Islam, yang orang-orang ketika mendengar nama Aceh, yang mereka bayangkan Islamnya kuat, tapi banyak yang nggak pandai salat jenazah. Maka kalau ini terus dibiarkan, termasuk oleh kita, maka generasi yang akan datang akan semakin lemah. Jangankan diminta untuk mencintai Palestina, cinta kepada ayahnya pun tidak. Jangankan diminta untuk sayang kepada saudara-saudaranya di Palestina, sayang kepada ibunya saja tidak. Ayah dan ibunya ibarat mesin ATM. Nah, kemudian yang kedua, akidah itu akan rusak bila ada penyakit malas. Kita lihat saat ini, Masya Allah, sebahagian orang malas sekali. Malas dalam semua hal. Malas mengkaji. Coba bayangkan, maaf, kita yang tidak begitu sulit lah untuk bekerja. Kita bekerja di ruangan ber-AC. Coba tanya, ada berapa persen kita manfaatkan untuk mengkaji pengetahuan? Lebih banyak kita pegang ini atau lebih banyak pegang Quran? Lebih banyak pegang ini atau lebih banyak pegang buku-buku yang mengandung pengetahuan bermanfaat baginya? Malas. Untuk bekerja juga malas. Saya heran, di mimbar-mimbar sudah banyak ditulis khutbah cukup 15 menit. Tapi di warung kopi tidak ada tulisan duduk di kursi ini cukup 15 menit. Tidak ada tulisan. Sehingga segelas kopi bisa 4 jam. Saya terinspirasi, saya mau minta waktu 2 menit lagi. Ketika tsunami melanda Aceh, salah satu kampung yang total habis, kampung kami. Habis total, tak ada satu rumah yang tinggal. Lalu ketika masuk sebuah NGO mungkin, atau apapun namanya, saya tidak ingat. Mereka bangun rumah di kampung kami. Ketika rumah saya mulai dibangun, saya dikirim pesan oleh adik mamak saya yang paling kecil, Din, rumahkah kau mulai pegat? Kau ya oh baik, insyaAllah ya Bid. Pulang saya. Ketika pulang saya beli langsat. Saya tidak ingat berapa, mungkin 2 kilo mungkin, atau 1 kilo sekian lah. Karena saya coba langsatnya manis, saya beli, bawa pulang. Kebetulan yang bekerja bangun rumah saya semua orang Sumatera Utara, orang Batak. Saya tidak tahu apa agama mereka, Muslim atau bukan. Tapi yang jelas yang bangun rumah saya mereka. Saya kasih langsat. Abang-abang, ya Pak, ini ada langsat ya, dimakan ya. Oh ya Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Sampai berulang-ulang terima kasihnya. Lalu saya pergi. Dari jauh saya lihat bagaimana cara mereka makan langsat. Ambil 2 atau 3, masukkan ke mulut sambil kunyah-kunyah, kerja jalan terus. Baru mereka meludahi kulitnya. Ambil lagi, masukkan ke mulut. Terus aduk semen. Saya berpikir, Masya Allah cara mereka bekerja. Tapi coba sebahagian orang kita, 10 langsat 10 menit berhenti. Kupas pelan-pelan. Pulamnya kena ruku'un. Tiba rukuk 10 menit. Nah ini salah satu bentuk giat. Salah satu juga bentuk malas seperti yang kami ceritakan tadi. Maka dalam Islam kita tak boleh malas, tapi ada batasnya. Apa batasnya? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Lakukan urusan duniamu seolah-olah kau hidup lagi besok. Artinya santai saja. Tapi bukan santai artinya berhenti. Tapi santai jalan terus. Gigih tapi santai. Santai tapi gigih. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Maka saya rasa, mohon maaf saya mengajak bukan menggurui. 2 perkara tadi yang istilah saya sudah mulai merajalela di Aceh. Ayo kita ambil bagian untuk memberantas ini. Dan saya salut betul misalnya di Kupinangro. Saya bukan orang
bukan orang Kupinangro, tidak ada hubungan saya dengan Kupinangro. Tapi saya salut sekali ketika dibuat pengajian di situ. Ngaji sambil ngopi. Yang saya tahu kopinya gratis, kue-kuenya gratis. Itu jamaah pengajian. Masya Allah, mungkin hotel pertama di Aceh Hermes. Ini kopi juga gratis, keripik gratis, kue gratis. Tapi maknanya apa yang perlu kita ambil? Ternyata celah untuk tahu itu banyak sekali celahnya. Sehingga saya sedikit dapat informasi, walaupun saya marah kepada Yahudi. Saya marah kepada Yahudi karena dia menyerang saudara-saudara kita. Tapi ada yang saya salut dari mereka. Kenapa mereka menguasai dunia? Yahudi itu negaranya kecil. Mungkin dibandingkan dengan provinsi Aceh, lebih besar provinsi Aceh mungkin. Tapi coba bayangkan Amerika yang katanya negara adidaya, negara apa lagi istilahnya, tapi di bawah ketiak mereka. Kenapa mereka berhasil? Karena maaf, mereka sambil berak pun membaca. Tak ada waktu yang tidak membaca. Selalu membaca, baca. Sambil berak, baca. Masya Allah. Mungkin sudah sunnatullah mungkin, tapi mudah-mudahan jangan. Kita umat Islam ini mudah sekali dininabobokkan dengan berbagai program yang tidak bermanfaat. Habis YouTube, Facebook, habis Facebook, Twitter, habis Twitter, Instagram, habis Instagram, sehingga ada habis-habis ini terus, nggak selesai-selesai, sehingga kesempatan untuk seperti tadi terabaikan. Maka sekali lagi saya mengajak, mari kita ini untuk kita sendiri, kita baca supaya kita banyak tahu, terutama tentang akidah kita, sampai kita yakin bahwa Tuhan itu benar Allah, tak ada Tuhan selain Dia. Kemudian yang kedua, hilangkan rasa malas dari kita. Ayo kita berkarya. Apa skill yang kita punya, kembangkan. Satu lagi, saya minta setengah menit lagi. Ada almarhum satu orang, mungkin ada di antara, mungkin ayahanda kenal juga, almarhum Cik Nurdin di Tupin Perahu. Beliau punya bengkel kereta. Anak beliau, Allahumma firlahu warhamhu, sejak usia SD sudah pegang obeng. Pegang obeng ketok-ketok, pegang kunci ketok-ketok. Sehingga semua anak beliau mandiri, selesai SMP sudah mandiri. Semua menjadi montir yang ahli, yang langsung diajarkan oleh ayah. Oh, luar biasa. Maka kita sudah menjadi orang tua hari ini, hendaklah anak kita kontrol kemana mereka, apa yang mereka lakukan. Sekali lagi mohon maaf, mungkin apa yang kami sampaikan tidak pada tempatnya, dan sekali lagi kami yang sedang belajar ini mohon bimbingan, terutama dari ayahanda dan juga dari semua kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Sementara saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan juga kepada Dr. Tunku Sayyidin Saman MA. Baik hadirin sekalian, sekarang kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita minta keaktifan dari peserta yang hadir pada malam ini untuk aktif bertanya. Berapa penanya? 3. Ya, untuk malam ini ada 3 penanya. Kita kasih kuota 1 dari, harus ada dari perempuan juga, ya, dari perempuan dan laki-laki. Boleh yang ingin bertanya mengangkat tangan, ya, 1, 2, oke. Kemudian yang perempuan 1, siapa? Ada? Ya, ibu. Baik. Panitia boleh minta tolong diserahkan mikrofon untuk bertanya. Ya, untuk ibu yang di meja sini, boleh. Silakan memperkenalkan dirinya secara singkat dan langsung kepada pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Abangda, Adinda, Prof. Muhib, Tengku Sirajuddin dan Tengku Umar, beserta Tengku moderator dan juga panitia. Saya kebetulan ini perdana saya menghadiri acara ini.
Kebetulan Tengku mesti memasukkan saya ke dalam grup, tapi saya nggak pernah bisa hadir. Biasanya saya malam Senin balik kanan ke Aceh Barat, ke Ubtu, karena udah bertugas di sana. Baik, saya mungkin bukan dalam kapasitas to the point. Oh, nama saya Khairan, tapi maaf saya perempuan bukan laki-laki. Biasanya orang identik saya itu laki-laki, sehingga kalau ada baju-baju seragam sering dikasih baju laki-laki. Tapi ya nggak apa-apa. Hemat saya mungkin ini memberikan tambahan kontribusi ya. Saya mungkin untuk mengkaji lebih dalam, sudah ada Tengku-Tengku yang di depan, apalagi Tengku Sirajuddin. Hemat saya anak-anak sekarang ini yang perlu dididik itu adalah orang tuanya, bukan anaknya. Anak itu kertas putih yang kita tulis, sehingga jadilah dia apa yang kita tulis. Jadi kalau kita salahkan kenapa anak di warung kopi, kenapa anak berada di mana bukan sepatutnya, itu orang tua dulu yang salah. Tapi memang kalau anak-anak sering dikatakan kenakalan, orang tua apa ya yang cocok disebutkan. Makanya mungkin hubungannya dengan kajian Tastafi malam ini, bagaimana kita kuatkan dulu mental orang tuanya melalui akidah yang sangat mendasar, yaitu bagaimana dia memahami bahwa di dunia ini ada 3 tempat suci yang kita sucikan, dianggap suci oleh umat Islam karena Allah menyatakan seperti itu. Sehingga kita mungkin berjuang dengan cara kita masing-masing. Kemudian anak-anak kita juga, hemat saya itu dalam keluarga yang relevan mendidik anak itu adalah ibu. Saya nggak menyalahkan ibu ya, kadang-kadang itulah ibu. Ibu dengan multifungsinya, dia kadang dapur, kasur, sumur, anak nangis bisa masak, bisa mencuci, bisa menyetrika, bisa mengurus suami, naruh dari masak sampai menyajikan ke meja makan. Oh ya, itu suami pengertian sedikit dengan ibu-ibu di rumah. Ya kalau istri lagi masak, ya suaminya bisalah nina bubuk anaknya, mengselawut kayak apa kayak gitu, gendong anak. Saya pernah temukan tuh laki-laki gendong anak di kampung. Itu laki-laki Aceh juga sangat sensitif gender sebenarnya. Cuma kadang-kadang dibilangin aja laki-laki Aceh itu nggak sensitif, sangat memahami kerja-kerja perempuan. Nah makanya kerja-kerja sama yang baik seperti ini mungkin kita perlu pertahankan. Cuma mungkin karena hebatnya pengaruh global itu, sehingga perubahan teknologi revolusi industri itu yang menyebabkan dalam kamar tidur anak aja bisa masuk teknologi. Bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana kita dengan anak jujur, sehingga anak bisa jujur sama kita. Nah, kapan waktunya pakai HP? Ini maaf ya, di Amerika aja anak-anak sekolah nggak boleh pakai HP. Kenapa kita harus pakai HP? Ini masalahnya pertama. Tapi bukan berarti mengakses teknologi itu tidak boleh. Ibu sebagai orang yang sering dengan anak di rumah, batasi untuk penggunaan HP kepada anak-anak. Ini anak belum bisa ngomong udah dikasih HP, karena anak saya hebat sekali udah bisa pakai HP. Ini jadi pembodohan terhadap anak-anak kita, generasi kita, itu yang saya khawatirkan. Tapi kalau HP digunakan untuk hal-hal yang positif juga bisa. Juga hemat saya, ini pemikiran saya sebagai sosiolog yang saya juga backgroundnya santri. Jadi orang nggak tahu saya background juga santri. Menurut saya warung kopi itu nggak usah ditutup. Yang seperti dibuat oleh Kopi Nanggro itu, saya juga kayaknya siapa masukkan saya ke situ ya, ke grup itu. Itu saya ngintip, wah bagus juga ini. Jadi sebenarnya saya juga punya ide, bagaimana anak-anak muda tuh biarkan saja di warung kopi. Warung kopi biarkan hidup. Tapi
kita didik anak-anak generasi muda SMP, SMA, mahasiswa ini bukan ongkang-ongkang warung kopi. Dia harus bisa jadi programmer. Jadi dia bisa buat aplikasi tentang syariat Islam, tentang bagaimana cara memasarkan produk UMKM secara syar'i, bagaimana mengakses ekonomi syariah. Mungkin seperti itu yang harus kita lakukan. Dan saya sekarang juga sedang membuat program tentang itu. Berdoa saja supaya banyak anak-anak kita nanti bisa menjadi peserta. Karena pasca tsunami saya sudah pernah melakukan itu. Saya diberikan 20 unit PC komputer oleh IBM, difasilitasi oleh Dirjen PLSP, disuruh latih 100 anak Word dengan Excel, dikasih narasumbernya, instrukturnya dari Jakarta. Selebihnya saya buat TOT. Terlatih 350 orang dengan anggaran 25 juta. Karena banyak sumbangan orang. Saya kira itu yang sudah pernah saya uji coba, dan anak itu sekarang sudah bekerja di mana-mana, termasuk di rumah sakit jiwa, di TVRI, dan juga di luar negeri. Demikian. Baik. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin ya, tolong bantu mikrofonnya. Silakan memperkenalkan diri secara singkat, kemudian langsung kepada pertanyaan atau mungkin ada penyampaian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwandi, saya mahasiswa UIN Araniri. Singkat saja Pak. Yang ingin saya tanyakan tentang fatwa yang dibuat oleh MPU. Kebetulan hadir bersama kita wakil ketuanya. Terima kasih Tuan Guru. Yang ingin saya tanyakan, dalam fatwa Bapak tidak saya temukan boikot barang yang mendukung Israel Pak. Atau fatwanya di tempat lain saya tidak tahu, tapi fatwa di sini hanya berbunyi tentang sedekah kemanusiaan untuk Palestina. Itu tidak dipatwakan pun kita masih memiliki hati nurani, pasti kita akan bersedekah Pak. Tapi fatwa tentang boikotnya tadi itu tak ada Pak. Takutnya ini ditanggungjawabkan di hari akhir oleh kita semua Pak. Kita duduk di hotel seperti ini, takutnya kita minum pun dengan produk mereka, kita sedekah kepada Palestina, tapi kita sumbang senjata juga untuk Israel, untuk membunuh saudara kita yang ada di Palestina Pak. Masih banyak produk mereka di sini Pak. Mohon pertimbangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Juwandi. Kemudian yang terakhir satu lagi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lillah, salat dan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Bapak Prof dan Bapak Ustadz Sirajuddin Saman dan para panitia yang Tastafi Hotel pada malam hari ini. Para jamaah peserta Tastafi yang kami muliakan, perkenalkan nama saya Haji Manjuria SIMM. Kebetulan juga saya sebagai caleg dari Partai PAS. Terus saya ingin bertanya dalam kesempatan ini mengenai tanda-tanda peperangan antara Israel dan Palestina ini, apakah kalau menang para Palestina ini itu tanda kiamat atau tanda perang dunia ketiga mulai? Nah, ini pencermatannya untuk huru-hara ke depan, barangkali apa tanda-tanda keajaibannya yang akan terjadi. Dan keajaiban yang ada di Palestina, ada yang menyebutkan ada 10 keajaiban. Apakah itu betul? Ada pasukan putih dan lain-lainnya, seperti malah roket mau dituju ke Palestina tapi jatuh kembali ke Israel. Juga ini apakah karena doa-doa para kaum muslimin seluruh dunia? Dan
langkah-langkah kita sebagai kaum muslimin di daerah kita di Aceh ini barangkali perlu ada langkah nyata untuk solidaritas kita kepada Palestina selain membantu memberikan sumbangan-sumbangan, juga produk-produk Israel itu juga di daerah lain sudah sepi. Itu KFC, McDonald, sepi, nggak ada yang berani datang. Nah, ini kalau perlu gimana caranya? Apa bisa nggak kita kalau orang masuk ke KFC atau McDonald tuh kita suruh pergi orang-orang tertentu militan tuh jangan masuk, harus pergi ke tempat lain sehingga sepi warung-warung, kafe-kafe atau restoran daripada para orang-orang Yahudi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada penanya kita semua. Baik, Prof, kemudian Tungku, ya ada 3 penanya dari Ibu Khairan, kemudian dari Saudara Juwandi dan juga dari Haji Menjulia. Ya, yang pertama tentang yang perlu dididik itu orang tuanya si anak, kemudian terkait tentang memperkuat akidah dari orang tua, kerjasama suami dan istri, juga dengan terbuka dengan anak pada penggunaan elektronik atau handphone khususnya. Kemudian yang kedua dari Saudara Juwandi tentang fatwa MPU yang katanya tidak tercantum boykot produk dari Israel. Ya, kemudian juga dari pertanyaan ketiga berkenaan tentang tanda-tanda dari peperangan Palestina Israel, mungkin akhir-akhir ini sering viral. Ini kalau menang Palestina nanti udah kiamat nih. Nah, itu sering juga saya dengar pada anak-anak yang masih SD. Jadi mereka malah mengatakan, saya nggak mau mendukung Palestina, takut kiamat nanti katanya. Alhamdulillah. Kemudian juga ada tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi di Palestina, dan yang terakhir tadi disampaikan langkah-langkah nyata Muslim di Aceh, apa yang bisa dilakukan oleh Muslim di Aceh untuk khususnya memboikot produk-produk dari Israel. Untuk pertama, kami minta kesediaan kepada guru kita Profesor Dr. Haji Muhibur Tawari MAG untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada kita sekalian. Tadi ada 3 dari kita yang menyampaikan aspirasi tadi. Bu Dr. Khairan mungkin akan dijawab oleh Ustaz Sirajuddin, dan tadi Ni Irwandi dari mahasiswa kami juga tentang fatwa MPU, kenapa tidak secara eksplisit atau secara langsung tentang bagaimana memboikot seluruh produk-produk atau produk yang katanya Amerika atau Israel. Ya, saya sependapat tentang itu, tapi memang fatwa nomor 3 tahun 2021 itu ketika agresi yang dahsyat juga Israel ingin merebut Al-Aqsa pada tahun 2021 kemarin juga, maka MPU mengeluarkan fatwa bagaimana hukum membela Masjid Al-Aqsa dalam perspektif syariat Islam. Jadi poin-poinnya hanya sebatas pada hukum tentang pembelaan Masjid Al-Aqsa, kemudian bagaimana karena yang menyuruh waktu itu adalah mati syahid. Apakah syahid dunia akhirat atau hanya syahid akhirat atau syahid dunia? Maka sudah ada fatwa ini, nanti bisa dibaca tersendiri. Nanti salah satu poin yang penting seperti yang saya katakan tadi, bahwa membela Al-Aqsa itu sama dengan membela Islam. Karena kenapa dia bagian yang tak terpisahkan dari Al-Ardal Muqaddasah, bumi suci, daerah suci, ya, zona yang sangat suci. Jadi tidak ada perbedaan antara Al-Aqsa dengan Palestina. Sebenarnya tanah suci itu itulah Palestina, dan Palestina itulah Al-Aqsa. Maka kalau kita lihat dari Zionis ini sengaja
Al-Aqsa itu dikuasai. Kenapa? Karena bagi mereka lebih kepada dimensi ekonomi, penguatan ekonomi. Kenapa misalnya seperti yang tadinya anak saya itu harus melalui Israel dan harus nginap di Israel karena dianggap imigran. Itu aman waktu itu. Waktu yang baru 4 hari kemarin, dan kosong semuanya. Karena slogan yang disampaikan oleh mereka seperti yang saya katakan, kuasai atau hancurkan. Maka kalau kita lihat tepi barat yang diberi hak kepada PLO itu atau Fatah di bawah pimpinannya Yasser Arafat dan terakhir itu sudah Malik Beridu, maka terakhir jalur Gaza hanya diberikan kepada Hamas. Hamas ini garis keras. Kalau kita lah ekstrem kanan, kalau kita itu keras tuh Hamas. Dan orang-orang Palestina tidak mau berpisah dengan Hamas karena inilah yang mempertahankan Palestina. Maka sekarang Amerika bagaimana dengan kru-krunya atau dengan koalisinya, bagaimana ingin menghancurkan Gaza, karena Gaza itu dianggap basis, sudah disebut dengan basis Hamas yang garis keras tadi. Jadi saya sependapat dengan Irwandi karena ada kaidah usul fikih al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu itu juga perintah dengan melalui sarana-sarananya. Jadi sarana ekonomi itu harus kita boikot, ya. Tapi sudah ada, Abu Faisal sudah menyampaikan di medsos semuanya bahwa seluruh produk-produk itu supaya bahkan kemarin kalau kita lihat di medsos masuk Indomaret yang sudah merajalela, akibatnya mematikan ekonomi Aceh. Itu bukan kita backup Indomaret, artinya ekonomi Aceh harus hidup, tapi bahwa dengan toleran kita juga kita beri hak. Tapi jangan sampai ekspansi itu bisa meruntuhkan ekonomi kita. Jadi ya itu kaidah usul fikihnya. Jadi al-amru bisyai'i amrun biwasa, dengan instrumen-instrumennya. Kita pada malam ini juga instrumen kita apa? Amrun biwasa. Instrumen kita doa, instrumen kita pikiran. Jadi pikiran perasaan kita ke Palestina itu bahagian yang tak terpisahkan dari jihad, ya. Jadi instrumen kita. Bagi yang lain nanti instrumennya apa? Dengan katakanlah finansial. Bahkan ada yang dari Indonesia yang ingin mujahid, ingin berperang membantu Palestina, datang ke sana sebagai mujahid. Banyak yang meninggal juga dari Indonesia itu. Itu adanya apa? Amrun biwasaili, dengan sarana-sarana. Jadi kita ini, saya pikir ISAD ini langkah yang sangat strategis dalam rangka bagaimana membangun instrumen tadi, instrumen membela Palestina. Dan jangan dikira bahwa ketika seperti tadi disampaikan oleh MC bahwa ketika Palestina di sana berkecamuk lalu kita senang-senang sini, tidak bisa begitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi tidak bisa begitu. Jadi ada semacam katakanlah hati yang sama dalam konteks Islam kita. Itulah izzah, ya. Izzah itulah izzah, kekuatan, izzah, kehormatan. Siapa izzah itu? Lillah walillahil izzatu. Kehormatan, kemuliaan, kekuatan itu ada untuk Allah. Tapi Allah tidak hanya itu, sampai wali rasulihi, untuk rasulnya, walil mu'minin, kita orang-orang mukmin, izzah. Jadi kalau diinjak-injak Al-Aqsa, jangan sampai izzah kita terkungkung. Sih tidak boleh begitu, ya. Termasuk tadi tapi sini McD itu ya, McDonald itu masih pakai antri dekat rumah saya pula, ya. Saya melihat gimana orang Aceh ini kan produk orang sangat digemari, produk sendiri tidak disayangi. Akhirnya saya hanya sebagai penonton dekat rumah saya di sana, memang jalur Batoh ke sana itu. Baik, Irwandi, kemudian Pak Haji, ini fan dari tanda-tanda perang Israel, apakah ini sudah tanda-tanda kiamat? Tentu secara spesifik kita belum menemukan dalil yang kokoh tentang itu, tapi tanda-tanda kiamat nanti akan dijawab oleh Ustaz Syarudin. Tapi saya melihat dari aspek pragmatisnya, aspek empiriknya. Aspek empirik itu yang bisa kita jangkau dengan akal kita, dengan kekuatan kita. Secara empirik memang perang-perang tadi memang sudah digariskan dalam Al-Quran.
Sehingga kalaupun ada tanda-tanda tadi, tanda-tanda secara spesifik dalam bentuk metafisik itu yang hal di luar jangkauan manusia, itu memang itu adalah kekuasaan Allah. Allah memberikan kekuasaannya. Sama halnya seperti orang-orang Yahudi tadi juga. Kenapa sampai 40 tahun yatihuna fil ardi dalam Al-Quran disebutkan. Mereka terombang-ambing. Lagi orang hana pikiran sepuluh terombang, yatihuna. Itu dalam Al-Quran disebut yatihuna, terombang-ambing. Ke sana tidak, kemari tidak, ke sana. Itu orang-orang Yahudi. Maka mereka tidak senang. Maka ketika orang-orang Yahudi sedikit tergores, disebut lantarda angkal Yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi itu tidak senang pada kita sampai kita bertekuk lutut di hadapan mereka. Kenapa Fatah itu diberi hak untuk hidup di tepi barat? Karena mereka liberal. Sedikit liberal bagi mereka itu. Maka kalau kita lihat istri Yasser Arafat itu seorang Kristen dulu, ya. Nah, boleh dalam hukum Islam boleh suaminya Muslim, boleh istrinya calon istri diharapkan dia masuk Islam, boleh Kristen, nanti masuk dalam Ahlul Kitab nanti, ya kan? Jadi itu boleh, tapi jangan sampai juga kami juga ada yang non Muslim, jangan lagi sekarang dulu. Itu kita lihat itu. Apakah istri Yasser Arafat itu pakai menutup aurat? Tidak menutup aurat. Nah, itu artinya begitu liberal bagi Fatah tadi. Maka diberi hak. Maka yang harus dihancurkan sekarang adalah jalur Gaza. Semua yang masuk jalur Gaza itu dikosongkan sekarang. Dan terbukti kan jalur Gaza tadi yang telah diblokade ke daerah Mesir sekarang sudah dibuka lagi. Tapi diblokade itu cukup kuat oleh tentara Israel itu. Karena bagi mereka ada slogan Hell Week. Hell Week itu minggu neraka. Tentara-tentara elit kalau kita ini ada Pak Idi ini. Tentara elit kalau kita di sini di Indonesia Kopassus, sana Hell Week. Hell Week itu tentara-tentara bagaimana minggu neraka. Kalau masuk sana pasti jadi neraka. Itulah yang pekerjaan Israel sekarang. Jadi ada semacam slogan Hell Week, kalau masuk sana tunggulah kalian. Dan ternyata yang kita prihatinkan kaum perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa, yang semuanya adalah bahkan di rumah sakit. Jadi seperti itu Pak Haji ya, menurut saya secara spesifik belum kita temukan dalil-dalil bahwa tanda-tanda kiamat. Kalau kita lihat tanda-tanda kiamat dia masih lama kan, walaupun tanda-tandanya sudah ada. Tapi nanti dilengkapi oleh Ustaz Haidin. Terima kasih. Baik, kemudian kita minta kesediaan kepada guru kita Dr. Teguh Sirajuddin Saman MA untuk merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah ditanyakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami rasa apa yang Ibu Dr. Khairan sampaikan ini sebuah pensyarahan juga menurut kami. Jadi bukan sebuah pertanyaan. Dan alhamdulillah terima kasih saya dapat ilmu juga dan jadi teringat kembali bahwa mungkin sekian persen, lebih 50% sistem dalam keluarga di Aceh melenceng dari Islam. Jadi seolah-olah setelah jadi istri itu jadi budak. Dia harus mencuci, harus masak, melayani suami, bersihkan rumah, bersihkan kamar, menyoba saja truk batong leko bayara. Padahal kalau kita melihat ajaran Rasulullah tidak demikian. Rasulullah nyuci baju sendiri. Rasulullah menjahit baju sendiri ketika ada yang sobek. Rasulullah menyiram taman bunga beliau sendiri. Rasulullah mandikan kuda beliau sendiri. Jadi ketika Aisyah menangis, ya Rasulullah biarkan saya, jangan. Sudah begitu banyak bebanmu. Jadi akhirnya saya rasa kasus perceraian yang sangat tinggi di Aceh, salah satu penyebabnya perbudakan, apa istilahnya, perbudakan terhormat atau apa namanya. Ya, jadi ketika ada pembagian kerja seperti tadi, saya sangat luar biasa. Dan mungkin pernyataan orang tua sekarang perlu juga dibahani, ya juga betul. Saya pernah mendengar langsung pacar si anak datang pamit sama ibu. Mak, izin ya, bawa si pulang sebentar. Ya, hati-hati di jalannya ya. Ini kan bahaya sekali. Sebuah perlindungan
yang terstruktur, sistematis lagi dari sang ibu, dari sang ayah. Yang bebek seolah mak dia ni bebek julat hawa punya kajulah kapu juideh hendak. Itu lebih bahaya lagi. Ya, maka menurut saya sepakat, dan insyaallah semua kita sepakat bahwa akidah orang tua pun perlu sangat dikuatkan sekarang. Karena nampaknya sebagian orang tua di Aceh tidak begitu tertarik ketika anaknya agak ke jalur agama. Tapi orang tua sangat tertarik ketika dapat informasi anaknya pandai matematika, anaknya pandai bahasa Inggris. Tapi tidak begitu bangga ketika misalnya disebutkan anaknya sudah hafal sekian Al-Quran, anaknya sudah tahu syariat sekian-sekian dan lain sebagainya. Kemudian apakah kita perlu boikot produk mereka? Saya rasa ini kita bisa lihat dari dua sisi. Ini mohon maaf, mungkin yang saya sampaikan agak kontradiksi dengan apa yang telah disampaikan. Kalau kita melihat sejarahnya Rasulullah dizalimi, salah satunya ada seorang menunggu beliau di atas sebatang pohon. Rasulullah selalu ke masjid lewat pohon itu, lewat bawah pohon itu. Dia sudah siapkan di atas perut onta yang telah busuk, dan kotoran dicampur dengan kotoran onta dengan kencingnya lalu disirami. Rasulullah merasa kok ada yang bau. Rasulullah tidak melihat ke atas, karena Rasulullah kalau melihat ke atas berpikir mungkin dia akan takut, dia akan malu, dia akan dia bisa jatuh. Ketika dicium, oh ini najis, Rasulullah pulang ganti pakaian. Lalu singkat cerita berulang-ulang seperti itu sampai pada suatu hari ketika Rasulullah tiba di bawah pohon itu, tidak ada yang nyiram. Rasulullah sampai berhenti menunggu, tak ada yang nyiram. Ketika beliau melihat ke atas kosong, cari informasi kemana orang biasa nongkrong di atas pohon itu. Oh, dia sakit. Apa sikap Rasulullah? Alhamdulillahkah? Apa sikap Rasulullah? Apakah timbul sumpah serapahkah? Mungkin nyatanya nyanyi demur kangen kayak. Mungkin kalau sebagai orang Aceh begitu. Tapi Rasulullah tidak. Pulang ke rumah, pulang dari masjid, ambil makanan yang jatah beliau makan, beliau tak jadi makan, beliau bungkus, datang ke rumah si Yahudi ini. Ketuk pintu. Yahudi bertanya, siapa? Saya Muhammad. Langsung berkeringat dingin. Habislah saya hari ini. Silakan masuk Muhammad. Begitu Nabi buka pintu, apa kata si Yahudi ini? Muhammad, saya tak berdaya. Kalau kau mau balas saya, silakan Muhammad. Saya tak bisa lawan. Saya tak punya kekuatan. Apa kata Nabi? Saya datang bukan untuk balas, tapi saya datang menjengukmu karena kamu sedang sakit. Dan saya bawa sedikit makanan. Beliau haluskan dengan tangan beliau yang mulia. Beliau suapi si Yahudi ini. Sambil makan si Yahudi menangis, Muhammad, sungguh mulia sekali hatimu Muhammad. Muhammad, sungguh hebat sekali hatimu Muhammad. Ajarkan Islam kepada saya. Akhirnya Yahudi itu masuk Islam. Tapi melihat di sisi lain karakter Rasulullah memang seperti itu. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji sendiri Nabi Muhammad, sungguh budi pekertimu luar biasa. Jadi tidak boleh juga itu dalil itu diambil sepihak. Tidak boleh boikot. Tidak boleh caci maki Israel. Tidak boleh marah kepada orang menyerang Islam. Ikutilah ajaran Muhammad. Harus jawab, saya bukan Muhammad. Saya tak punya hati seperti beliau. Jadi intinya kalau kita melihat dari sisi bahwa dengan kita berbuat baik, ada istilah bahasa Aceh, menyiram gedanya ngelupek, tabal haram ngon timpan. Iram gedanya ngon bate, tabal haram ngon timpan. Artinya kalau kita disakiti, balaslah dengan kebaikan. Kalau dengan kebaikan itu bisa membuka hatinya. Maka saya rasa yang boikot silakan boikot, tapi harus ada yang lain juga yang tidak boikot. Artinya untuk melihat bahwa kebaikan Islam itu seperti ini, dan bahwa dia karena sudah kelewat batas sehingga kesabarannya sudah habis, sehingga terjadilah seperti itu. Kemudian saya pernah baca, tapi saya tidak ingat apakah ini kuat atau tidak, bahwa Israel itu hidup 4 fase di dunia ini. Fase pertama mereka jaya, kemudian mereka runtuh, yaitu pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Jadi pada saat penaklukan ya Palestina lah, ya mungkin kalau bahasa sekarang mungkin ada nama lain pada saat itu.
Sehingga mereka kucar-kacir, tak ada lagi di sana. Kemudian fase ketiga mereka kembali dan jaya ya sekarang. Mereka menguasai dunia, bahkan maaf kalau di sisi ekonomi kita berhasil dijajah oleh mereka. Malam ini kita teriak-teriak benci kepada Yahudi. Ini produk Yahudi yang kita minum. Jadi apapun ceritanya mungkin di satu sisi kita tidak bisa lepas juga. Tapi asal tidak ada niat bahwa kita menolong mereka, insya Allah tidak ada masalah. Nah kemudian nanti fase keempat, mereka akan kumpul semua di sana. Semua Yahudi di dunia ini kumpul di sana, lalu mereka diperangi oleh umat Islam dan mereka lari bersembunyi di belakang batu-batu. Batu memanggil orang Islam. Batu bicara, hei umat Islam, ini Yahudi sembunyi di belakangku. Pohon-pohon yang mereka berlindung di belakang pohon itu ngomong, hei Yahudi, hei umat Islam, ini Yahudi sembunyi di belakangku. Kecuali ada satu pohon, saya tidak ingat apa namanya, entah punya Nabi, Gharqad, pohon Gharqad. Dia memang pohonnya Yahudi, dia yang tidak memberitahu bahwa ada Yahudi di belakangnya. Tapi sekali lagi mohon maaf, kami tidak ingat apakah riwayat ini kuat atau tidak. Tapi yang jelas kita jangan sampai dibohongi. Saya kemarin baru saja memarahi seseorang. Maaf, ini memarahi dalam tanda kutip. Beliau kirim WA ke saya. Alhamdulillah. Nah, begitu bunyinya kira-kira. Ini Israel sudah hancur lebur, sudah menjadi neraka. Dikirim sebuah video kebakaran yang besar. Saya balik bertanya, itu jangan-jangan Palestina yang dibombardir, kita dinina-bobokkan dengan bahasa bahwa Israel sudah hancur. Dan mungkin banyak video-video seperti itu yang sedang terbakar, yang sedang hancur, itu orang kita, orang Islam. Tapi di video yang dibuat ditulis, narasinya ditulis bahwa ini orang-orang Israel, ini gedung-gedung di Israel. Tapi ada satu tanda tanya di hati saya. Tapi mungkin ini pertanyaan bodoh. Saya melihat ketika ada berita bahwa Israel diserang dengan sekian ribu roket, itu yang terbakar mobilnya, bukan gedungnya. Ada satu video yang saya lihat di sela-sela gedung itu, antara gedung kiri kanan, banyak mobilnya yang terbakar. Saya bertanya, ini jangan-jangan ada rekayasa bahwa mobil itu sengaja dibakar oleh mereka, lalu beralasan itu diserang oleh Hamas, lalu mereka sudah dengan halal, dengan bebasnya bisa menyerang Palestina. Maka ini kita hati-hati juga terhadap propaganda terhadap video-video atau narasi-narasi yang dibuat terhadap Palestina dan Israel. Karena boleh jadi di balik itu ada hoax. Dan biasanya orang kita cepat sekali termakan hoax. Cepat sekali begitu masuk, ini menguntungkan saya, share lagi ke yang lain. Nah, jadi kalau mengenai dengan tanda kiamat, kalau saya baca di kitab Tijanud Darari bahwa tanda kiamat terbesar adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena tak ada lagi Nabi sesudah beliau. Cuman kapan kiamat itu terjadi? La ya'lamuha illallah. Tak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa langkah-langkah kita? Pertama saya rasa tumbuhkan dulu rasa cinta kepada Palestina. Setelah itu ketika ada penggalangan dana, saya dapat informasi begini, benar atau tidak? Mungkin ada yang tahu, tolong diluruskan. Katanya harga sepiring nasi di sana bisa sampai 100.000 uang kita. Itu sekali makan satu piring. Coba bayangkan ketika ada penggalangan dana, kita yang enak-enak makan di sini tapi yang kita beri 10.000. Maaf kalau bahasa agak keras sedikit, apa juga kita bilang kita cinta kepada Palestina? Yang kita di sini tidur enak siang malam, tapi mereka ketika suami berangkat bekerja, tidak dalam perang pun, suaminya wasiat kepada istrinya, jangan-jangan aku tak pulang lagi. Kita insya Allah berangkat kerja, secara adat ada jaminan bisa pulang karena kita cukup aman. Tapi mereka tidak. Kadang-kadang anak bermain di luar rumah, tiba-tiba ada bom, rumah yang dibom, anaknya menjadi yatim piatu. Ada yang ketika tinggal di rumah, anak keluar, anaknya dibom. Orang tua kehilangan sang anak. Jadi begitu kondisi mereka. Jadi minimal kita jadilah seperti burung pipit
yang ketika berupaya menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar. Singkat cerita, setelah dia bolak-balik, lalu sudah lelah, hinggap di sebatang pohon, dia kelelahan. Mungkin kalau kita bayangkan, lelah. Dan semut merah bertanya, kenapa kau? Kenapa lelah? Aduh, kau lihat tidak kobaran api begitu besar di sana? Memangnya kenapa? Itu Nabi Ibrahim dibakar, kata burung pipit. Lalu kenapa kau pula yang kelelahan? Saya coba padamkan api. Ngambil air di sungai, saya ngambil dengan paruh saya sampai di atas api itu saya jatuhkan. Si burung ini ditertawakan sama semut. Kamu memang sudah gila. Otakmu sudah stres kali, kata semut. Lalu si burung bertanya, kok bisa begitu? Masa api bisa padam dengan paruhmu yang kecil? Cuma satu tetes, kobaran api begitu besar? Tapi burung menjawab, padam tidak padam terserah. Yang penting di akhirat nanti, kalau Allah bertanya kepada saya, apa upayamu ketika nabiku dibakar? Aku sudah bisa jawab, aku sudah berupaya ya Allah dengan paruhku yang kecil ngambil air, tapi apalah daya api tak padam. Kamu kalau Allah tanya, apa upayamu ketika Nabi Ibrahim dibakar? Apa jawabanmu? Lalu semut burung bertanya, apa yang kau lakukan? Aku niup api. Kan nafasmu gak bisa sampai kepada api. Sampai tak sampai terserah. Tapi nanti kalau Allah tanya apa upayaku, aku sudah bisa jawab bahwa aku sudah tiup api. Kita juga minimal malam ini, ya, kalau kita wafat pulang dari sini, kita meninggal, kalau Allah bertanya, ketika kau mendengar Masjid Aqsa yang aku muliakan dizalimi, diambil, saudara-saudaramu dizalimi, dikhianati, diperangi, dibom, apa upayamu? Minimal kita bisa jawab dengan keterbatasan, aku sudah berdoa ya Allah. Dan kalau ada open donasi, ya kita bantu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Dan mudah-mudahan yang kami jawab bukanlah merupakan sebuah jawaban yang memuaskan kita. Dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengkaji lagi. Kami juga mengkaji lagi. Baik, terima kasih kepada guru kita Dr. Tunku Sirajuddin Saman MA. Mungkin sesi terakhir, sesi closing statement, kita minta dari pemateri kita yang diawali oleh Profesor Dr. Haji Muhibur Tabari MAG. Dipersilakan. Terima kasih untuk kita menutup acara. Sebelumnya ada beberapa hal yang mungkin yang saya sampaikan. Pertama, memang bicara tentang Palestina, di dalamnya ada Masjid Aqsa dan penduduknya memang bukan hasil ijtihad manusia. Itu yang saya sebut tadi tauqifi, ada dalil syar'i yang memerintahkan kita untuk mempertahankan Palestina. Bisa kita baca dalam surah Al-Maidah ayat 21 sampai 26, itu bagaimana karakter Yahudi sebelumnya dan terakhir mereka diombang-ambing akibat mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa orang-orang Yahudi sampai kapanpun tidak rela pada orang-orang Muslim, dan karena itu kita tidak perlu pesimis bahwa kita bahagian dari orang-orang yang membela Palestina, membela Al-Aqsa, karena iman kita adalah sama dengan iman mereka. Saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kurang kami mohon diperbanyak maaf. Dan tentu pada adik-adik sekalian yang atau anak-anak kami semua masih terbuka lebar untuk mengkaji lebih dalam seperti istilah Ustaz Sirajuddin tadi. Kenapa? Karena memang kajian-kajian tentang Palestina justru adalah sebuah literasi atau membangun pemahaman yang mendalam terhadap Islam dalam aspek historisnya, sejarahnya, aspek teologinya, akidahnya.
bagaimana akidah orang-orang Palestina, anak-anak Palestina tadi yang terbangun dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah, itu yang terbangun dalam akidah mereka. Bagaimana anak-anak Aceh kita yang harus kita biasakan dengan akidah tersebut, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika meninggal seperti Ustaz Syarudin, maka meninggallah dalam husnul khatimah. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Profesor Dr. Haji Muhibur Tabari MAG. Selanjutnya kita minta kesediaan kepada guru kita Dr. Tunku Sirajuddin Saman MA untuk menyampaikan closing statement-nya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami rasa salah satu kelemahan kita pada saat ini adalah rasa kesatuan kita sudah mulai menipis. Maka kalau boleh kita kesampingkan perbedaan-perbedaan yang tidak perlu, dan mungkin itu sengaja diciptakan oleh orang-orang tertentu agar sesuatu yang sangat penting bisa luput dari pandangan kita. Jadi apabila ada perbedaan di antara kita, kita pahami, kita selesaikan secara arif, secara bijak, sehingga tidak melemahkan kita. Dan pengetahuan yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita kaji tidak saja masalah agama. Rasulullah juga berpesan, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan pernah kau melupakan bagianmu di dunia. Jadi tidak ada cerita dalam syariat ini hanya berzikir-zikir saja, hanya belajar agama saja. Kita perlu kuasai teknologi. Hari ini kenapa kita umat Islam kalah? Salah satunya yang buat senjata bukan kita umat Islam. Yang buat senjata itu negara-negara Eropa. Dan boleh jadi mereka selalu menciptakan perang. Kalau tidak, senjata yang mereka telah buat mau dijual kemana? Jadi andaikan umat Islam sudah tidak lagi konflik, di negara ini sudah tidak konflik, maka mereka akan miskin. Mungkin tahun ini mereka produksi 10.000 buah lah senjata. Mau dijual kemana? Begitu ada konflik. Dan boleh jadi hari ini mereka jual senjata ke negara ini, detik ini mereka jual, detik ini masuk ke berita bahwa negara fulan telah membeli senjata yang dapat menjebol pertahanan pulau-pulau. Lalu detik itu juga mereka telpon negara lain, kamu mau nggak untuk mempertahankan diri dengan senjata itu? Ada alat di kami, beli lagi di sana. Jadi yang untung tetap mereka. Jadi kita selalu menari dengan gendang orang, menari mengikuti irama gendang orang. Tapi hari ini kita menarilah dengan irama gendang kita sendiri. Insya Allah lebih asik, insya Allah lebih nyaman. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Dr. Tunku Sirajuddin Saman atas closing statement ya. Baik, di penghujung acara saya selaku moderator pada kegiatan kita pada malam ini mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan terima kasih kami ucapkan terutama kepada guru kami Profesor Dr. Haji Muhibur Tabari MAG dan juga kepada Dr. Tunku Sirajuddin Saman MA yang telah menyampaikan ilmu atau pengetahuan baru kepada kita pada malam yang berbahagia ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh hadir yang telah berhadir pada acara kita kali ini, dan insya Allah semoga di acara-acara kita ke depan juga kita akan turut berhadir insya Allah. Sekian, kurang lebih kami mohon maaf. Saya mewakili panitia juga mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada sesi foto bersama. Boleh di mana? Dari Dr. Abdul Khairi. Pak Jol, mohon ke atas. Tunggu ke atas. Kita beberapa